Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan berbagi info. Kemarin kita menyampaikan mengenai pengelolaan dana BUS. Sekarang mengenai perlombaan. Pertama kali saya diangkat menjadi kepala sekolah. Utang banyak, bos habis, murid sedikit, guru-guru semua saya katakan itu serba minim kemampuan, minim. Sampai saya melaksanakan mengurusi dapodik sendiri, ngeprint rapot satu sekolahan saya sendiri. Tapi biarlah. Tapi ini nih yang unik nih. Begitu saya menjabat pertama kali menjadi kepala sekolah di Karangsong, nanti silakan dicek. Barangkali ada kekeliruan. Beberapa bulan ke depan itu saya dihadapkan dengan lomba di tingkat kabupaten. Dengan pengalaman saya yang miliki, saya seorang guru prestasi rada subur, mengikuti berbagai perlombaan. Saya mencoba menyampaikan ke guru untuk perlombaan ini arahannya begini. Alhamdulillah menjadi juara umum dengan segala keterbatasan. Nah, ini yang uniknya nih. Saya sampaikan ke pengawas, ke yang lain, bahwa sekolah kami yang underground tidak diperhitungkan menjadi juara umum. Apa responnya? Gak ada satu kata pun, jangankan kalimat, gak ada satu kata pun. Menjadi kebanggaan di wilayah kecamatan itu, di kabupaten, bahkan sekolah-sekolah yang gak tahu. Tapi saya merasa, mungkin belum. Saya coba lagi. Sekolah kami underground. Begitu setiap lomba O2SN, OSN, Lesson, kami selalu underground, tidak diperhitungkan. Di momen itu, di tahun itu, saya lupa. Kami lomba MIPA itu 5 besar. Tapi bukan berarti peringkat kelima. Saya sampaikan lagi ke pengawas, ke yang lain. Nggak ada respon. No respon. Saya coba lagi. Kenapa nih guru nggak bisa ikut lomba kepala sekolah? Saya coba mendalami, coba mengikuti arus, coba ngikut berperan di dalamnya. Nah, inilah temuan yang sangat bagus. Mudah-mudahan menjadi informasi yang berkah bagi kepala sekolah yang lain, bagi guru yang lain. Dilalai, kabrane, itu kepala sekolah mendadak mungkin melihat kemampuan saya. Itu menemui saya, minta tolong agar dibuatkan untuk persiapan lomba di tingkat provinsi. Saya balik tanya, lawang lombanya aja belum dilaksanakan, kok kenapa siap-siap ke lomba ke provinsi? Dia secara gamblang dan secara mungkin sadar tidak sadar menyampaikan, udah dipastikan dia itu yang menang di tingkat kabupaten dan harus siap-siap untuk tingkat provinsi. Nih, itu tuh wonge dewek, jurine wonge dewek. Jadi belum lomba saja sudah dipastikan. Itu terjadi tuh. Makanya saya sampaikan ke guru-guru.
Oh, kondisi pendidikan di daerah kami seperti itu. Dan ada lagi, sudah menjuarai juara 1 tingkat kabupaten, juara satunya tidak boleh ngikut di tingkat provinsi atas dasar sekolahnya swasta. Saya tidak melihat sekolah swasta, saya memperjuangkan itu. Walaupun di dalam aturan itu juara 1 dan 2 boleh ngikut, dua-duanya boleh ngikut atau salah satunya. Tapi ini juara 1 yang dilarang, hanya juara 2 gara-gara swasta. Seharusnya kalau misalkan dilarang, saya sampaikan di awal pada saat pendaftaran tidak boleh diikutkan. Ini mah sudah dilombakan dari tingkat kecamatan, sudah menang. Tadi hanya sebatas sekolah yang diunggulkan. Fakta lain, SD unggulan, SMP unggulan. Lihat, orang Kementerian Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan perlombaan untuk tenaga pendidik dan kependidikan, itu saya acungi jempol. Itu sudah dihambat dulu dalam seleksi administrasi pendaftaran. Saya ngikut. Saya ingin tahu sekolah mana saja sih yang lolos verifikasi administrasi. SD unggulan, SMP unggulan, baik gurunya, kepala sekolah, langka sing lolos. Entah nggak ada yang daftar, entah emang gagal. Tapi diunggulkan terus. Sekolah lain malahan justru sekolah-sekolah yang underground yang bisa, kepala sekolahnya, guru yang tidak diperhatikan. Dan anehnya lagi, saya ngikutin sama dengan teman saya, tidak juara, catatan ini, tidak juara, hanya sebatas lolos tingkat tertentu tapi tidak juara karena wong dewek langsung dipromosikan, langsung menjabat sekarang jadi pejabat. Tidak juara itu tuh, tapi laporannya juara. Nah, dalam O2SN, OSN dan sebagainya, ini yang kadang-kala nih secara langsung tidak langsung distrik itu memberikan arahan aturan dari Juknis, dari kementerian jelas bahwa lomba itu dari tingkat sekolahan langsung ke kabupaten. Ini mah gugus menyelenggarakan, kecamatan menyelenggarakan. Bukan masalah lombanya yang disalahkan, tapi pungutannya ini bersiswa untuk penyelenggaraan itu, yang mana anggaran itu pada saat sekolah mengeluarkan tidak bisa di SPJ-kan. Guru di sini juga menyampaikan ke saya, iya Pak, bakal lomba kok Pak. Padahal kita protes Pak, masa sing hari ini mengkono juara aja. Nah itu, cuman banyak guru kepala sekolah yang tidak bisa bersuara, ketakutan mereka itu. Makanya saya menduga, saya aneh, khawatir bagi saya nih, bupati tidak tahu, Pak Gubernur tidak tahu. Sudah nyata-nyata pendidikan di Indramayu itu gagal itu tuh, masih pengen jalan. Orang-orang ditambah lagi salah. Kalau ada kegiatan MTQ, kegiatan 17-an, kegiatan apapun, camat itu tuh ikut merongrong sekolahan tuh. Sekolah harus berpartisipasi. Tambah surat resmi itu tuh. Ini yang sangat membebani. Bagaimana sekolahan bisa maju, bisa berkembang. Saya iri kepada sekolahan non-muslim. Gak pernah diganggu, gak pernah diusik.
Gak pernah ada pungutan yang seperti itu. Gak ada yang ditekan. Nyantai-nyantai saja. Malahan dia bisa ikut lomba di luar, yang dari kecamatan, yang di luar kabupaten. Bisa eksis dengan sendirinya. Iri saya tuh. Kok bisa? Kita kiprang karawang dewek bahin menekan. Hanya ingin mempertahankan posisi jabatan, menyenangkan pejabat. 5 hari ke tahun, begitu saja. Kenapa sih? Jadi kekecewaan itu karena tidak ada yang bersuara. Mulai sekarang saya bersuara. Baik saya nanti berhenti jadi kepala sekolah, jadi guru maupun jadi pegawai. Akan saya suarakan itu. Perubahan pendidikan untuk Indramayu. Yang lebih baik, beberes, bebenah. Orang nyata-nyata sudah gagal itu. Masih dikasih peluang lagi. Udah berapa tahun itu tuh menjabat. Saya aja yang gagal nih mengajukan. Setingkat saya kepala sekolah. Belum lagi pungutan lain. Dan dibiarkan itu tuh. Gak mungkin orang Indonesia gak tahu tuh. Apalagi yang kemarin. Kalau ada perintah nih, ayo ngikutin. Ini tarian, marching band. Kasihan sekolah. Uang dari mana? Gak bisa di SPJ kan itu tuh. Harus berpikir di sana kemari. Makanya ada guru yang bertanya ke saya, Pak Haji, sekolah yang muridnya banyak apa? Itu tuh ada hutangnya? Ada itu tuh. Kemungkinan ada itu. Nanti akan terlihat pada saat pergantian. Itu akan dimunculkan itu tuh. Ya. Makanya saya nih saksi hidup. Dari saya menjadi honorer di Kecamatan Jati Barang, baik di Indramayu, yang semula dulunya sekolah itu bagus, sekolah itu banyak muridnya, sekarang nggak ada, malah di merger, malah bangunannya sampai runtuh. Walaupun setiap tahun ada kinerja kepala sekolah, ada kinerja guru apa. Tadi hanya sebatas formalitas menurut saya. Bayar mani. Yang mana pembayaran? Nggak bisa di SPJ. Kenapa sih sudah dapat gaji apa tuh? Kalau nggak ada itunya, malas-malesan. Dipersulit. Ayo istri ya, bener-bener jahayu ya, sayu. Saya merindukan pengawas datang. Ada masalah apa nih di sekolahan? Saya siap bantu nih. Saya punya ini, punya ayo. Yo, kita maju samanya. Merindukan itu. Bukan datang pengarahan, mana RPP, mana silabus, mana agenda, mana ini. Ayo. Kublok dari tahun ke tahun begitu saja. Jadi ada skala prioritas yang harus dibenahi. Jadi bagi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, misalkan masih ngotot saja atau mau atau ingin berperan ikut lomba, itu kenyataannya begitu. Kita percaya mah enggak. Saya mah hanya menginformasikan itu pengalaman, dan saya mengalami ikut karena tahu di dalamnya seperti itu. Saya diam karena saya ingin tahu, tinggal nunggu momen saja.
Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita bahas informasi yang lain yang lebih detail lagi yang ada di dunia pendidikan. Wassalam.